Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Faryansyah Tamimi, mahasiswa semester 7 jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mencoba berbagi terkait dengan materi Safety of Life at Sea. Oke guys, langsung saja kita masuk ke materi pertama. SOLAS merupakan singkatan dari Safety of Life at Sea yang merupakan salah satu konvensi internasional yang membahas tentang keselamatan kapal dan perlindungan terhadap nyawa manusia di laut. SOLAS dikembangkan dan diatur oleh Organisasi Maritim Internasional yang merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab terhadap perkapalan. Garis besar Konvensi SOLAS. Konvensi SOLAS menghasilkan aturan yang menetapkan standar keselamatan pelayaran yang dituangkan ke dalam 14 bab. Namun, secara garis besar, Konvensi SOLAS mengatur standar keselamatan pelayaran pada 3 aspek penting, yaitu konstruksi kapal, peralatan, dan operasional. Ratifikasi Konvensi SOLAS. Indonesia telah mengesahkan Konvensi SOLAS melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang International Convention for the Safety of Life at Sea sebagai hasil konferensi internasional tentang keselamatan jiwa di laut yang ditandatangani langsung oleh delegasi pemerintah Republik Indonesia di London pada tanggal 1 November 1974. yang merupakan pengganti dari konvensi internasional SOLAS sebelumnya, yaitu pada tahun 1960. Maka secara langsung Indonesia memberikan persetujuan untuk diikat secara definitif. Dalam hal ini juga berarti menyerahkan sedikit kedaulatan negara kepada suatu perjanjian internasional. Biro Klasifikasi. Biro Klasifikasi Indonesia atau yang selanjutnya akan disebut BKI adalah suatu badan organisasi pemerintah Indonesia di bidang perkapalan yang bertugas untuk mengecek dan menginspeksi kapal, baik yang akan dibuat ataupun yang sedang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan SK Menteri Hubungan Laut Republik Indonesia nomor 1/17/1, tugas-tugas yang diemban BKI antara lain sebagai berikut: melakukan pengetesan peralatan maupun perlengkapan kapal yang berhubungan dengan kelas kapal, baik badan kapal ataupun mesin. Mengadakan survei pada waktu tertentu seperti annual survei, kelas survei, dan lain-lain. Memberikan sertifikat-sertifikat yang sangat penting untuk keperluan operasi kapal. Navigasi. Navigasi adalah suatu seni membawa kapal dari satu tempat ke tempat yang lain dengan aman dan selamat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, seorang navigator harus mengetahui beberapa cabang pengetahuan seperti ilmu pelayaran, ilmu cuaca, menjangkap peta, olah gerak, stabilitas peraturan internasional, pencegahan tubruk di laut, dan lain-lain. Sesuai dengan peraturan internasional SOLAS 1974 dan Coalition Regulation 1972, seluruh kapal harus dilengkapi dengan peralatan navigasi sebagai berikut. Yang pertama, lampu navigasi. Yang kedua, kompas magnet. Yang ketiga, peralatan navigasi lainnya. Yang keempat, perlengkapan radio. Yang kelima, echo sounder. Yang keenam, GPS, fax, dan navtex. Yang ketujuh, radar kapal dan Inmarsat. Yang kedelapan, engine telegraf, telepon internal, dan sistem pengeras suara. Pelayaran. Pelayaran menjadi fokus pembahasan dalam SOLAS karena pelayaran merupakan aktivitas perjalanan yang berlangsung di lautan. Sedangkan kehadiran SOLAS dikhususkan untuk menjaga keselamatan saat berlayar di laut. Oleh karena itu, SOLAS mengatur pelayaran ini ke dalam beberapa aspek penting, yaitu ketentuan kapal, kelayakan kapal, berlayar dan tata laksana navigasi, dan penentuan jarak dan zona. Ketentuan kapal pesiar dalam SOLAS. SOLAS atau International Convention for the Safety of Life at Sea memiliki ketentuan khusus yang mengatur kapal pesiar untuk memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal selama perjalanan.
Beberapa ketentuan SOLAS yang berlaku untuk kapal pesiar adalah keselamatan umum, evakuasi, sistem keselamatan, pelayanan kesehatan medis, pelatihan awak kapal, dan perlindungan lingkungan. Ketentuan kapal perang dalam SOLAS. SOLAS atau International Convention for the Safety of Life at Sea adalah sebuah konvensi yang fokus pada keselamatan kapal dan kehidupan di laut, dan umumnya lebih berlaku untuk kapal-kapal sipil dan kapal penumpang daripada kapal perang atau kapal militer. Kapal-kapal militer termasuk kapal perang tunduk pada peraturan dan konvensi internasional yang berbeda, yang diatur oleh organisasi seperti International Maritime Organization dan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships yang mengatur masalah lingkungan di laut. Selain itu, ketentuan dan peraturan militer nasional juga berlaku untuk kapal-kapal perang. Namun, meskipun kapal perang dan kapal militer umumnya tidak tunduk pada SOLAS, tetapi mereka masih harus mematuhi prinsip-prinsip keselamatan umum yang berlaku di laut, termasuk ketentuan untuk menghindari tabrakan dan peningkatan keselamatan awak kapal. Ketentuan kapal reaktor nuklir dalam SOLAS. Kapal reaktor nuklir adalah jenis kapal yang menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber daya energi untuk propulsi dan operasi. Mereka biasanya digunakan dalam aplikasi seperti kapal induk, kapal penelitian, atau kapal kargo yang memerlukan daya propulsi yang kuat dan kontinu. Jika kapal perang dan kapal militer tidak memiliki ketentuan dalam SOLAS, kapal reaktor nuklir justru memiliki ketentuan yang sangat ketat karena mempertimbangkan risiko terkait penggunaan reaktor nuklir di kapal. Kapal reaktor nuklir memiliki risiko khusus yang harus diatasi untuk memastikan keselamatan manusia di laut dan untuk melindungi lingkungan laut. Beberapa ketentuan khusus dalam SOLAS yang berlaku untuk kapal reaktor nuklir. Yang pertama, konstruksi. Kapal reaktor nuklir harus mematuhi ketentuan konstruksi khusus yang mencakup peraturan tentang perencanaan dan konstruksi untuk menjamin integritas reaktor nuklir dan komponen terkait. Kedua, keselamatan terhadap kebakaran. Kapal reaktor nuklir harus mematuhi peraturan keselamatan terhadap kebakaran yang ketat untuk menghindari potensi pelepasan radiasi akibat kebakaran. Yang ketiga, peralatan dan pengoperasian. Kapal reaktor nuklir harus mematuhi peraturan yang ketat terkait dengan peralatan reaktor nuklir, prosedur operasi dan pemeliharaan untuk memastikan pengoperasian yang aman. Yang keempat, peraturan kesehatan. SOLAS mencakup peraturan kesehatan khusus yang berlaku untuk kapal reaktor nuklir untuk melindungi awak kapal dan penumpang dari paparan radiasi. Yang kelima, peraturan keselamatan pelayaran. Kapal reaktor nuklir juga harus mematuhi peraturan keselamatan pelayaran yang ketat untuk menghindari risiko tabrakan atau kecelakaan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan reaktor nuklir dan potensi pelepasan radiasi. Yang keenam, peraturan keselamatan radioaktif. SOLAS mencakup peraturan khusus tentang pengangkutan bahan radioaktif di kapal reaktor nuklir, termasuk persyaratan yang ketat untuk pengemasan dan perlindungan dari paparan radiasi. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa membuka cakrawala berpikir teman-teman. Sampai berjumpa di lain waktu.